Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofyan Sodik dari KKN UGM Subunit 1 Trimulyo. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenal berita hoaks, kesehatan, dan cara menanggapinya. Oke, yang pertama, kita akan membahas efek positif dari era digital. Yang pertama yaitu di era digital seperti ini, kita akan mendapatkan akses informasi lebih mudah dan lebih cepat. Bayangkan dulu, misalnya 20 tahun, 30 tahun yang lalu, misalnya di kampung kita baru dapat informasi, misalnya dari pengumuman lewat toa masjid, dan sebagainya. Tapi di zaman seperti ini, kita dapat informasi udah mudah sekali kan. Kita dapat share-sharean dari WA dengan mudah, tinggal lihat Facebook atau sosmed yang lain juga bisa. Jadi di era digital seperti ini, efek positifnya yaitu informasi lebih cepat dan mudah. Lalu yang kedua, munculnya inovasi di berbagai bidang yang berorientasi kepada teknologi. Contohnya, misalnya dulu kita jualan cuman bisa pakai gerobak atau buka toko. Tapi sejak adanya era digital seperti ini, para pedagang-pedagang bisa berinovasi dengan jualan secara online, mungkin dengan platform GoFood atau GrabFood dan sebagainya. Lalu yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital sebagai sumber informasi. Ini juga sangat berguna. Misalnya dulu kita cuma bisa dapat informasi dari koran pagi, mesti nunggu pagi lagi untuk dapat informasi lainnya. Sedangkan di era seperti ini, dapat informasi dari media massa dengan mudah. Dari TV bisa dengan cepat, dari HP juga bisa. Kita nggak perlu nunggu pagi lagi seperti zaman dulu. Lalu yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang terakhir, munculnya media belajar online seperti perpustakaan online, jurnal online, dan lain-lain. Manfaat-manfaat ini diharapkan para siswa atau mahasiswa jadi lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan dan pelajaran yang diajarkan. Oke. Selanjutnya, selain efek positif, tentunya pasti memiliki efek negatif. Yang pertama, satu yaitu adanya ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan adanya era digital seperti ini, plagiasi sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu, ini merupakan sesuatu efek negatif dari era digital seperti ini. Yang kedua, ancaman penyalahgunaan teknologi dan pengetahuan. Mungkin jadi lebih maraknya hacking atau pembobolan bank mobile, seperti itu. Yang ketiga, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Yang keempat, munculnya bahaya konten pornografi, video online, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu adanya ancaman berita yang bersifat provokatif dan berita-berita bohong, atau kita sebut hoax. Nah, sekarang kita membahas terlebih dahulu definisi hoax. Apakah hoax itu? Hoax itu adalah berita bohong atau palsu, atau berita yang tidak dilandasi dengan bukti ilmiah atau fakta yang jelas. Ini ada istilah-istilah lain dari hoax, tapi yang sering kita pakai adalah hoax atau hoax yang pakai X. Ini hanya yang pakai X yang di bahasa Inggris,
dan yang Indonesia sering dituliskan sebagai hoax pakai KS. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri berita hoax yang disajikan melalui situs atau website. Nah, di sini ciri-ciri yang dominan yaitu ada 4. Yang pertama, biasanya judul artikelnya bersifat provokatif. Misalnya, dengan menggunakan obat ini bisa turun berat badan 10 kilo dalam 5 hari. Kan itu sangat provokatif dan tidak masuk akal. Lalu yang kedua, biasanya kalau dari berita yang ada di website yang hoax, itu situsnya tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai institusi media resmi Indonesia. Ini bisa dicek nih situs-situs resminya di website ini. Apakah website tersebut atau situs tersebut sudah memenuhi kaidah jurnalistik. Lalu yang ketiga, biasanya konten berita didominasi oleh opini pemaparan fakta yang tidak kredibel. Misalnya, seperti contoh yang saya sampaikan, misalnya ada suatu obat A yang bisa mengurangkan berat badan 10 kilo dalam 1 minggu. Lalu disampaikan bahwa obat ini mengandung suatu substansi A. Nah, biasanya fakta bahwa substansi A ini bisa menurunkan berat badan belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak kredibel. Lalu yang keempat, biasanya ada gambar yang foto yang tampilannya terkesan provokatif. Biasanya nanti di berita itu ditampilkan ada 2 orang yang mirip, yang satunya gemuk atau satunya kurus. Seperti itu. Kalau di medsos, berita-berita hoax di medsos, itu kurang lebih sama. Yaitu judul artikelnya provokatif, tapi yang membedakan di sini, biasanya di medsos itu menampilkan atau melampirkan link website sebagai sumber beritanya. Nah, ini kita perlu sedikit lebih lanjut. Apakah link website ini terpercaya? Atau juga kadang-kadang ketika diklik, berita yang ditulis itu berbeda. Ini perlu kita sedikit lebih lanjut. Nah, yang ketiga ini juga ciri khas dari medsos. Biasanya seringkali disertakan pesan untuk silakan berbagi ke yang lain, atau sampaikan ke yang lain, atau berbagi kebaikan dengan yang lain. Jangan sampai keluargamu tidak tahu, seperti itu. Lalu yang keempat, sama dengan berita hoax yang di website, biasanya gambar atau foto yang ditampilkan itu terkesan provokatif atau bias. Dan ini ada data yang disampaikan oleh Komuninfo. Sumber-sumber berita hoax itu paling banyak ada di media sosial, sampai 92,4%. Yang kedua dari aplikasi chat, misalnya WhatsApp, Instagram, Line, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dari situs web. Yang keempat televisi. Yang kelima media cetak. Yang keenam email. Dan yang terakhir radio. Dan biasanya untuk bentuk berita hoax yang paling banyak itu berupa tulisan ataupun gambar. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa video juga ada yang bersifat hoax. Nah, di sini berita-berita hoax itu biasanya mengandung isu. Yang pertama itu politik atau sosial. Yang kedua itu bersifat sara. Dan ketiga di sini ada kesehatan.
Nah, dapat kita lihat sini bahwa isu-isu kesehatan itu menempati peringkat ketiga. Jadi cukup banyak juga hoax-hoax mengenai berita kesehatan. Di sini juga ada politik, isu-isu politik yang bersifat hoax dari periode Agustus tahun 2018 sampai September 2019 ditemukan ada 900. Pemerintahannya itu adalah 500, sedangkan kesehatan di sini ada 351 berita hoax. Nah, bahayanya apa sih berita hoax itu? Ini yang pertama yaitu bisa membunuh karakter. Biasanya ini kalau isu-isu politik. Pengalihan isu juga, misalnya kalau mengandung isu-isu pemerintah. Penipuan juga bisa jika mengandung isu-isu kesehatan. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, obat penurun badan, atau obat peninggi badan, dan lain-lain. Atau juga bisa obat pemutih kulit, yang misalnya ternyata tidak menghasilkan sesuai keinginan, dan mungkin malah berdampak lebih buruk, tentunya mengorbankan atau merugikan dari yang termakan berita hoax tersebut. Dan terakhir, bisa memicu kepanikan publik. Di sini, saya akan memberikan contoh-contoh berita hoax yang membawa isu kesehatan. Yang pertama, main ponsel di tempat gelap bisa menyebabkan tumor mata. Ini dikonfirmasi sebagai hoax karena sudah ada klarifikasi dari dokter spesialis mata, Dr. Ferdi Rifa Hamzah. Dia menyampaikan bahwa main ponsel di tempat gelap tidak akan menyebabkan kanker mata, hanya bisa menyebabkan kelelahan mata. Lalu yang kedua, ada munculnya ulat mangga yang mematik. Di sini sudah ada klarifikasi bahwa berita ini hoax disampaikan langsung oleh Dr. Purnama Hidayat, yaitu dosen IPB, yang menyampaikan bahwa memang di ujung-ujung bulunya itu ada racun, tapi ini tidak bisa mematikan, hanya bikin gatal, seperti ulat bulu biasa. Lalu yang ketiga, isu bahwa MSG berbahaya untuk otak. Di sini ada klarifikasi dari BPOM bahwa pernyataan tersebut tidak benar atau tidak terbukti secara ilmiah. Dan WHO juga menyampaikan kalau toksisitas dari MSG ini rendah, sehingga tidak berbahaya untuk kesehatan. Lalu ada juga contoh terakhir, yaitu yang sering atau hangat-hangat belakangan, isu mengenai vaksin COVID Sinovac, yang katanya mengandung sel vero dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Dan bahkan di sini disampaikan bahwa vaksin tersebut masih untuk uji klinik. Di sini sudah ada klarifikasi langsung dari juru bicara vaksin COVID dari PT Bio Farma, bahwa yang digunakan untuk uji klinik dan yang digunakan untuk masyarakat itu berbeda. Dan juga di sini tidak mengandung sel vero, karena sel veronya hanya digunakan sebagai media kultur dan tidak terbawa sampai ke vaksin. Dan juga disampaikan bahwa bahan-bahan berbahaya yang disampaikan itu tidak terkandung dalam vaksin ini. Oke, setelah melihat contoh di atas, alangkah baiknya kita perlu teliti lebih lanjut, dan kita juga perlu cerdas untuk melawan berita-berita hoax tersebut. Berikut ini adalah tips-tips yang berguna untuk melawan berita-berita hoax. Yang pertama yaitu jangan langsung membagi ulang atau nge-share tanpa mencari kebenarannya. Lalu yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh judul yang provokatif.
Lalu yang ketiga, kita harus teliti dulu dan cermati dulu situs apa nih yang membuat beritanya. Lalu yang keempat, kita perlu cek lagi fakta-fakta yang ada di dalam berita tersebut. Lalu yang kelima, kita teliti juga keaslian gambar dan link yang ada pada berita. Yang keenam, kalau ada berita yang terkesan memicu emosi, kita perlu berhati-hati ya. Karena emang biasanya berita hoax itu emang bertujuan untuk memicu emosi. Yang ketujuh, bisa menggunakan fasilitas penanda berita hoax yang udah ada di medsos-medsos. Dan yang terakhir, bisa juga untuk ikut serta dalam grup diskusi anti hoax, biar tidak ketinggalan berita mengenai hoax-hoax yang beredar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.